Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal akibatu lil muttaqin. Fala udwana illa ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrabil anbiya'i wal mursalin. Nabina wa habibina Muhammadin arsalahullahu rahmatan lil alamin wa ala alihi ajwajihi tahirati ummahatil mu'minin wa ala alihi tayyibina wa ashabihi ghurri mayamin wa man tabi'ahum bi ihsani illa yaumiddin. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita menyampaikan rasa puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang tidak henti-hentinya memberi hidayah dan nikmatnya kepada kita tanpa halangan sedikit pun, dan juga dalam kondisi yang sehat walafiat. Semoga puasa kita tetap terjaga dari hal-hal yang dapat mengurangi pahala puasa. Tak lupa pula salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita keluar dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni agama Islam, dan semoga kita semua diberikan syafaatnya pada yaumil akhir kelak. Amin. Pada kesempatan ini ada hal yang akan saya sampaikan, yaitu hal-hal yang membuat puasa kita sia-sia. Rasulullah SAW mengingatkan tentang banyaknya orang yang berpuasa karena sia-sia. Betapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa baginya kecuali rasa lapar. Hadis riwayat An-Nasai dan Ibnu Majah. Siapa saja mereka? Yang pertama adalah orang yang mengerjakan puasa namun tidak ikhlas, tidak karena Allah. Ibadah hanya akan diterima Allah jika ikhlas. Demikian pula puasa, termasuk keutamaannya hanya bisa didapatkan kalau didasari iman dan hanya mengharap balasan dari Allah. Man sama Ramadana imanan wahtisaban Ghufirallahu ma taqaddama min zanbih. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap perhitungan pahala, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Muttafaqun alaih. Hal yang kedua yaitu berkata keji. Orang yang berkata keji alias rafas, yang secara mudahnya berarti pornografi, puasanya juga bisa sia-sia. Asyamu junnah fala yarfus wala yajhal wa innim ru'un katalahu ausa tamahu falyakul inni sa'imun. Puasa adalah perisai, maka barang siapa sedang berpuasa janganlah berkata keji dan mengupat. Jika seseorang mencela atau mengajaknya bertengkar, hendaklah dia mengatakan, aku sedang berpuasa. Muttafaqun alaih. Hal yang ketiga yaitu mengumpat dan marah. Sebagaimana hadis di atas, mengumpat juga membuat pahala puasa berkurang, bahkan hilang sama sekali. Ia juga bisa membuat puasa menjadi sia-sia. Demikian pula marah. Ia juga bisa membuat puasa menjadi sia-sia. Mengumpat dan marah adalah setali tiga uang. Permisa matsawan yang dirahmati Allah. Mencela dan mengajak bertengkar, itu bagian yang keempat. Jika ada orang yang mencela atau mengajak berkelahi, Rasulullah menuntunnya agar orang yang berpuasa menahan diri, cukup menjawab bahwa dirinya sedang berpuasa. Inni shaum. Jika ada yang mengajak berkelahi, kita disuruh menahan diri. Bagaimana jika kita yang mencela dan mengajak bertengkar?
pahala puasa bisa melayang, bahkan puasa menjadi sia-sia. Kemudian puasa yang menjadi sia-sia yang kelima adalah ghibah. Ghibah alias membicarakan keburukan orang lain juga bisa membuat puasa sia-sia. Ia sejenis dengan berkata keji, mengupat dan mencela, yakni sama-sama penyakit lisan. Bahkan ghibah diibaratkan memakan daging saudara sendiri yang telah meninggal. Dan di neraka, siksa untuk orang suka ghibah juga seperti firman Allah, wala yaktab ba'dukum ba'da ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma ahi maita fakarih tumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Quran Surah Al-Huzarat ayat 12. Hal-hal yang keenam yaitu berdusta. Berbohong atau berdusta secara tegas disebutkan oleh Rasulullah sebagai penyebab puasa sia-sia. Allah tidak membutuhkan kepada puasa orang yang suka berdusta. Kemudian yang menjadi puasa sia-sia yang ketujuh adalah kesaksian palsu. Memberi kesaksian palsu juga merusak pahala puasa dan menjadikan puasa sia-sia. Ia merupakan bentuk lain dari kebohongan, bahkan lebih parah dari sekedar berdusta biasa. Pemirsa yang dirahmati Allah, yang kedelapan, membicarakan keburukan orang lain yang benar-benar terjadi tanpa kehadiran orang yang disebut, dan jika ia mengetahui orang tersebut tidak suka, itu namanya ghibah. Sedangkan yang lebih besar dosanya dari itu adalah fitnah, yakni jika seseorang mengatakan keburukan itu lain padahal orang itu tidak melakukan, ini juga membuat puasa sia-sia. Kemudian yang kesembilan yang menyebab puasa menjadi sia-sia adalah korupsi. Jika berdusta, kesaksian palsu, dan fitnah adalah kebohongan lisan, maka korupsi termasuk yang disebutkan Rasulullah dalam hadis di atas. Wal amala bihi, korupsi selain merupakan dosa besar juga menyebabkan puasa menjadi sia-sia. Yang terakhir adalah maksiat. Seluruh kemaksiatan bisa menjadi penyebab puasa sia-sia karena kita perlu waspada dan bermujahadah agar diri kita terhindar dari segala bentuk kemaksiatan yang sebenarnya harus kita jauhi, tidak hanya di bulan Ramadan tapi juga di sepanjang waktu. Maka dari itu, marilah kita sebelum akhir ini kita sama-sama berdoa agar puasa kita diterima, amalan puasa kita diterima. Mari kita berdoa. Allahumma taqabbal minni shaumi yamin. Allahumma taqabbal minni sholatan. Allahumma taqabbal minni hasanatan. Innama yataqabbalahu minal muttaqin. Artinya, ya Allah, terimalah dariku puasa hari ini. Ya Allah, terimalah salat dariku. Ya Allah, terimalah kebaikan-kebaikan dariku. Sesungguhnya Allah menerima dari orang-orang yang bertakwa. Demikian kiranya yang dapat saya sampaikan. Semoga ibadah puasa Ramadan yang kita kerjakan senantiasa mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.